Ya, jadi dari folder sebelumnya kita akan mengcopy paste folder tersebut, kemudian kita akan menghapus dan menyisakan hanya satu file .cpp-nya, dan kita tidak akan merubah isi dari VS Code-nya, Mas. Karena launch dan task.json-nya ini yang kita butuhkan untuk project terbaru kita. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kita hanya butuh satu file CPP, kemudian dua file untuk konfigurasi environment di VS Code-nya. Seperti itu. Launch.json dan task.json. Nah, langsung saja ketika kita sudah memiliki foldernya, ya, kita akan membuka folder tersebut dari VS Code, Mas. Pastikan foldernya VS Code Anda, project di VS Code-nya dalam posisi close editor, ya. Jadi tidak ada file yang sedang terbuka, tidak ada folder yang terbuka, tidak ada project yang sedang terbuka. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membuka folder tersebut. Ya. Sebentar. Apa udah direkod atau belum, Mas? Sudah, Mas, sudah. Ya, ini ya foldernya, looping bilangan tadi. Kita select foldernya. Ya, seperti biasanya kita akan mendapatkan tampilan program Explorer atau Project Explorer-nya ini saya kecilkan. Kita akan buka folder program seperti ini. Nah, untuk memulai program kita hari ini, saya akan menghapus seluruh program sebelumnya sehingga program kita akan kosong seperti ini, ya. Nah, program pertama yang akan kita coba adalah, contohnya adalah di sini kita akan menggunakan perulangan for, ya, sesuai dengan jenis perulangan yang pertama, ya, untuk menampilkan bilangan dari nilai awal ke nilai akhir atau sebanyak perulangan yang kita inginkan. Contohnya kita akan membuat program, sekali lagi kita berikan judul terlebih dahulu pada program kita. Ya, contohnya kita akan menggunakan perulangan for untuk menampilkan angka dari 0 sampai dengan contohnya 10, ya. Jadi dari angka 0, saya sebutkan dulu, 0 sampai dengan 3 dulu saja. Ya, seperti ini. Sebentar, saya lupa, missing name space standarnya belum kita tambahkan di sini. Oke. Nah, perulangan for, ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi, perulangan for ini adalah perulangan bentuk pertama yang kita coba, ya. Sintaknya kalau kita menggunakan VS Code, ya, di situ ada template-nya, Mas. Kalau Anda ketikkan for, ya, maka Anda akan memiliki drop down option yang bisa kita pilih auto atau complete yang bisa kita gunakan untuk membantu penulisan program kita. Jadi template-nya seperti apa? Nah, di sini kita akan menggunakan yang opsi yang ketiga ini, Mas, ya, yang disediakan oleh VS Code-nya. Jadi saya arahkan panah saya ke bawah seperti itu, kemudian saya tekan enter, Mas. Nah, seperti ini, Mas. Jadi template untuk perulangan for itu adalah, ya, for, ya, kemudian diikuti dengan size t. Size t ini adalah tipe data yang kita pergunakan untuk melakukan perulangan. Contohnya kalau perulangan saya cuma maksimalnya 255, contohnya kita bisa menggunakan saya nggak tahu ini 8 bit ada nggak di sini? Oh, ada di sini. Ya, jadi unsigned integer yang 8 bit, ya. Seperti ini. Kemudian Anda tekan tombol tabulasi, Mas, atau tab, ya. Tekan tombol tab seperti ini, maka dia akan pindah kursornya ke opsi yang kedua. Kita akan membiarkan, ya, variabelnya adalah
variabel yang kita pergunakan kata kuncinya adalah i, Mas. Ya. Jadi Anda sebenarnya kita bisa ya apa namanya ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Iterasi yang nah gitu ya, iterasi contohnya ya, atau perulangan yang keberapa. Kemudian Anda bisa menekan tombol tab lagi ya. Kalau Anda lihat di sini ya, apa namanya, Anda masih bisa balik lagi ke opsi yang berikutnya dengan menekan tombol shift tab, Mas. Ya, saya tekan tab lagi, seperti itu. Saya tekan tombol shift tab untuk kembali ke iterasi. Saya tekan tombol shift tab lagi untuk kembali ke memodifikasi tipe datanya. Ini fitur yang dimiliki oleh VS Code untuk membantu kita menulis programnya, sehingga kita tidak perlu menggeser kursor kita tidak perlu menekan tombol keyboard yang mungkin beberapa kali tekan keystroke ya. Kita bisa langsung menekan tombol tab lagi ya. Contohnya ini kita ganti lagi menjadi I ya, atau mungkin X ya, terserah saja. Saya menggunakan I, kita kembali lagi ke awal. Kemudian hal berikutnya yang bisa kita definition di sini adalah ya, dari nilai awal I pertama kali kita akan isi dengan 0 ya. Selama I kurang dari count, nah count ini bisa kita setting ya sesuai dengan keinginan, Mas. Contohnya dari kita ingin mengulangi kita ingin menampilkan angka 0 sampai dengan angka 3, Mas. Jadi dari angka 0 sampai dengan angka 3 berarti I kurang dari 4 berarti ya. Jadi nanti kalau 3 kan masih kurang dari 4. Tapi kalau 4 kan tidak kurang dari 4. Nah, seperti itu. Kemudian saya tekan tombol tabulasi lagi. Ya, saya tekan tombol I++, nanti setiap kali perulangan variabel I itu akan dinaikkan nilainya menjadi 1. Kalau Anda pelajari pada teman sebelumnya kemarin, kita menggunakan I++ itu adalah increment decrement, Mas. Jadi mungkin kalau Anda pelajari kemarin yang mana increment decrement sebentar. Variabel increment decrement kemarin ada sebenarnya sudah ya. Saya tunjukkan dulu. Bahkan 1. Oke. Setelah itu sudah kita bisa menghapus code-nya di sini ya. Kita akan menggunakan cout ya. Contohnya kita berikan kata sambung and line. Kita akan menampilkan angka ya, kemudian kita sambung dengan contohnya di sini adalah iya, seperti itu. Ada masalah di sini apa ini? Ada masalah di sini. Sudah besok lagi. Nanti dulu ya, masih kerjaan. Kita lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Dari sini kita bisa oke ya. Jadi seperti ini angka ya, I-nya itu akan perulangan pertama nilainya 0, 1, 2 sampai dengan 3. Kita akan mencobanya seperti biasanya, run ya. Start debugging. Dia akan memulai mengkompilasi programnya. Bentar. Oke, kita play sekarang. Ya, karena ada di bawah. Oke, di sini sudah terlihat. Saya kecilkan yang ada di sini. Sebentar. Variabelnya ada di mana? Oh, masih proses ya. Oke, coba kita play.
Cout sudah keluar di situ. Ini perulangan yang pertama. Angkanya I belum keluar. Sebentar. Kita akan melihat pada saat masing-masing perulangan berapa nilai variabelnya, berapa isi dari variabelnya tersebut. Perulangannya akan kita pantau menggunakan monitoring atau watch yang ada di sini. Ya, kita ulangi lagi, kita play seperti ini. Variabelnya adalah I, kita tambahkan di sini ya, I, enter. Oke. Kita sekarang oke. Ketika dia mau masuk ke sini, kita ketahui sekarang ya bahwa I nilainya adalah 0, Mas. Lihat di sini I pertama kali 0 ya. Ini udah I pertama kali nilai 0. Kemudian dia akan ditanya oleh perulangan ini apakah 0 kurang dari 4 ya. Maka jawabannya adalah benar, ya kan? Karena benar, maka semua baris program yang terdapat pada antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini akan dijalankan, ya. Karena dia kurang dari karena kondisinya true, maka kita akan eksekusi ini seperti itu, ya. Nah, ketika terjadi seperti ini, ya, maka kita akan menambahkan nilai I-nya menjadi 1, ya, seperti itu, karena ada I plus-plusnya, ya. Ditanya kondisinya benar, ya, I-nya 1 tadi, apakah 1 kurang dari 4? Jawabannya adalah iya atau true, maka ini akan masih dijalankan lagi. Seperti itu, ya. Terus, ya, dari 1 tambahkan 1 menjadi 2. Ya kan? 2 ditambahkan 1, ya kan? Menjadi 3. Sama, apakah 3 kurang dari 4? Jawabannya iya, ya. Ini masih 0, 1, 2, ya. Untuk perulangan yang terakhir, ya, karena I sekarang menjadi 4, ya, maka dia tidak akan masuk ke perulangan ini atau perulangannya sudah selesai. Seperti itu. Ya, untuk memberikan penanda, ya, kita bisa memberikan tambahan di sini, contohnya nomor dimulai, ya, dimulai dari sini, ya, sampai sini contohnya. Selesai. Ya, kita bisa simpan, kemudian kita bisa rantas. Kita compile dulu lagi. Ada errornya. Kenapa? Oh, belum kita stop ya, sorry. Terminal, kita rantas, kita compile lagi. Kemudian kita rantas lagi. Sudah kita build tadi ya, kita play lagi. Oke, langsung saja saya play di seperti ini, ya. Kalau Anda lihat di sini perulangan for menampilkan angka 0 dari ini. Perulangan for dimulai, jadi dia mulai dari ini, pertama, kedua, ketiga, keempat. Perulangan selesai. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Dengan cara seperti ini, ya, kita bisa memodifikasi perulangannya dengan mengganti umpama kita ingin melakukan perulangan sebanyak 0 sampai dengan 100 umpama, maka kita ganti dengan di sini 100, ya. Tapi di sini adalah kurang dari sama dengan, ya. Jadi bilangan 100-nya akan ikut dalam perulangan seperti itu. Oke, kita bisa kompilasi lagi, ya. Compile. Sorry. Simpan dulu. Kita rantas dulu. Rantas. Compile. Kemudian rantas lagi. Sudah, tinggal kita jalankan sekarang. Anda bisa menjalankan
menggunakan tombol yang di sini bisa ya, atau kita juga bisa saya tekan Ctrl L ya. Kita juga bisa menjalankan secara manual ya. Contohnya di sini tadi ya, saya tampilkan ada file maksimum.exe-nya. Kita jalankan langsung aja ./maximum.exe ya. Ya, ./maximum.exe seperti itu. Ya. Perulangan dari 0 sampai dengan 100. Ini kalau Anda scroll ke atas ya, maka kita akan mendapatkan dari 0 perulangan 0 1 2 sampai dengan angka 100 ya, seperti itu. Contohnya Anda bisa melakukan perulangan sampai 1000 di sini ya. Di sini kita set juga sampai 1000 ya. Jangan lupa kita simpan, kita kompilasi. Kita bisa langsung jalankan di sini menggunakan // ya, maximum.exe. Nah, lihat dia terus menghitung sampai dengan angka 1000 dan selesai. Seperti itu. Ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan untuk perulangan menggunakan for. Sudah jelas mungkin ya? Sangat sederhana. Jadi kita bisa menggunakan perulangan for ya. Template-nya seperti ini, Mas. Ya. Nah, yang berikutnya saya langsung saja ya. Kita akan mencoba mengimplementasikan apa itu nested for, Mas. Nah, yang dimaksud dengan nested for di sini adalah di dalam for ada for lagi. Jadi bersarang ya, atau nested itu bersarang. Kita bisa mencoba ya, contohnya di sini ya. Kita ingin menampilkan angka 0 ya. 0, kita lihat saja. Kita ingin menggunakan angka 0A contohnya sampai 1000A contohnya. Ya. Nah, kita bisa melakukannya. Contohnya ini akan saya berikan komentar terlebih dahulu seperti ini. Ya. Jadi nested for, di dalam for ada for. Ini for yang di luar, kita akan membuat for yang di dalam sekarang yang nested. Sama tadi di situ ada opsi autocomplete dari VS Code-nya yang membantu kita. Kita tekan enter saja. Kemudian kita berikan tipe datanya adalah integer. Tekan tab 1 kali. Ini hati-hati karena i sudah digunakan di for yang luar, maka kita jangan menggunakannya lagi. Kita bisa menggunakan variabel yang lainnya. Contohnya adalah i x contohnya. Ya, saya tekan tab lagi. Contohnya di sini 0 sampai dengan kurang dari 1 berarti diulangi berapa? 1 kali ya. Diulangi 1 kali kan, 0 sampai 1 kan diulangi 1 kali. Ya, karena 0 apakah 0 kurang dari 1? Ya, dilakukan. 1 apakah kurang dari 1? Tidak. Berarti kan cuma 1 kali saja. Tekan tab 1 kali lagi. Ya, tekan tab lagi. Ini bisa kita hapus sekarang. Tinggal sama seperti tadi, Mas. Ini akan saya taruh di bawah. Seperti ini. Jadi setiap kali kita nulis for ya, kita enter satu baris ya, kita berikan kurung kurawal. Setelah kurung kurawal kita berikan satu tabulasi. Selalu akan seperti itu. Ya. Kita akan hapus sekarang ya, karena kita sudah membuat nested for satu nested for ya. Kita ingin menemukan angka 0A ya, dan apa? Sampai dengan 1000A contohnya. Ya. Angka berapa tadi? Ini A contohnya angka 1. Sorry, saya ulangi lagi. I, nah gini. Kemudian kita tambahkan lagi di sini petik-petik adalah A. Kan gini ya. Jangan lupa, ini masih belum kita sambungkan seperti ini. Jadi kalau Anda lihat nanti ya, kita coba saja dulu ya. Saya juga belum mencobanya. Kita coba lihat hasilnya dulu aja. Sama seperti tadi, kita simpan, kemudian kita kompilasi dulu programnya. Oke, sukses. Kemudian kita jalankan, taruh kursornya di sini, tekan enter, panah atas 1 kali, tekan enter. Nah, lihat, seperti itu. Ya. Oke,
kalau Anda ingin menampilkan contohnya, ya, bintang contohnya. Bintangnya dari baris pertama 1 bintang, baris kedua 2 bintang, baris ketiga 3 bintang, dan selanjutnya, ya, ini bisa kita matikan. Ya, kita akan menggunakan metode, kita akan membuat output yang sedikit berbeda. Saya duplikat saja dengan menekan tombol Shift Alt panah bawah. Kemudian ini saya aktifkan lagi dengan menekan Ctrl garis miring, ya. Kemudian kita tinggal mengganti isinya di sini. Kita tidak ingin memprint out bilangan di sini, kita akan mengeprint bintang, ya kan? Saya akan memulai untuk membuat bintang yang jumlahnya sedikit saja dulu. Ya, contohnya di sini kalau saya buat 0 sampai dengan 1, kurang dari 1, sorry. Ya, ini kurang dari 1, yang di sini kurang saja 1. Ya, jadi berapa Mas kira-kira? Ada berapa bintang yang kita tampilkan? Ada yang punya? Ada yang tahu? Ada berapa bintang? Ya, kita lihat saja dulu. Rantas. Oke, kita coba play dulu supaya tahu hasilnya. Atau saya tinggal tekan enter di sini, panah atas, enter lagi. Ya, line pertama saja. Ya, karena di sini masuk ke sini hanya 1 kali, di sini juga hanya 1 kali. Jadi perulangannya hanya 1 kali saja. Ya, contohnya di sini kalau kita ganti dengan bintang, ya, kemudian kita akan membuat sebanyak 2, berarti kan ada perulangan 2 kali ya. Kita akan kompilasi lagi, kemudian kita jalankan lagi. Ada 2 bintang, ya, tidak ada yang luar biasa di sini. Contohnya di sini kalau Anda ingin menampilkan bintangnya jumlahnya 10, maka di sini Anda tinggal mengganti dengan 11 atau bisa 10, tapi di sini sama dengan. Ya kan? Kita play lagi, rantas. Oh, sorry. Ya, kita enter, panah atas, enter lagi, ada 10. Oke, Mas ya. Nah, atau ya, bagaimana caranya? Contohnya di sini kita ingin menampilkan, ya, kalau Anda lihat, sebentar, ini saya taruh di sini. Jadi setiap kali perulangan, ya, saya akan mematikan dulu di sini supaya tahu perbedaannya. Nanti saya akan kembali ke 1 for aja, ya. Jadi tidak ada nested for di sini. Saya matikan dulu programnya. Jadi seperti ini. Jadi ini hanya menampilkan 1 bintang, Mas ya. Hanya menampilkan 1 bintang. Atau kita bisa membuat 10 bintang seperti ini. Benar apa salah? Berapa bintang yang ditampilkan kira-kira? 10 atau 9? Abdul Aziz? Berapa bintang yang ditampilkan Abdul Aziz? Halo? Abdul Aziz, monitor? Sepertinya tidak. Karena tidak memonitor, saya alpha dulu aja. Abdul Latif? Berapa kali Mas kira-kira? Tidak ada nestednya ya, hanya 1 for aja. Berapa kali Mas? Ada berapa bintang? Ya, itunya nggak usah Pak ya. Ini 0, ini 10 ini. Berapa Mas? Ini Pak. Berapa? 10. 10. Ya, benar. Ya, kita akan mendapatkan bintang sebanyak 10 ya. Benar sekali. Jadi dari 0 sampai dengan 9. Jadi totalnya ada 10.
Ya, tapi bukan dari 1 sampai 10 tidak ya, tapi dari 0 sampai dengan 9. Oke ya. Nah, sekarang kita akan modifikasi dia. Saya akan lebih menyederhanakannya menjadi 5, Mas. Jadi, kita akan mendapatkan 5 perulangan. Hati-hati ketika saya merubah di sini, ya. Ini menjadi 1, maka kita akan mendapatkan perulangan berapa kali sekarang? Ferry Sapta? Iya, Pak. Berapa kali, Mas, sekarang? Ada berapa bintang? 5, Pak. 4, Pak. 1. Nah, Iya, Pak. 4 ya? 4. 4, Mas. Bukan 5. Karena sekarang kita memulainya bukan dari 0 lagi. Programnya terlihat ya? Iya, Pak. Soalnya tadi 0, ya. Oh ya. Mungkin ada delay ya. Nah, ini saya ganti nih, Mas. Kalau Anda lihat di sini ya, saya Iya, Pak. menggunakan 1 sampai dengan 5 di sini. 1 kurang I sama dengan 1 selama I kurang dari 5. Jadi dari 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Hati-hati ya. Maka ini kalau kita sesuai dengan prediksi kita, kalau kita rantas ya, seperti ini, maka kita akan mendapatkan perulangan yang sama, tapi jumlahnya ada 4. Sampai di sini mungkin ada yang bingung ya. Alfatoni monitor? Iya, Pak. Mas Alfatoni, panggilannya siapa ini? Alfatoni, apa Mas Tony? Ya, Tony aja, Pak. Kameranya bisa dinyalakan, Mas? Ya, sudah, Pak. Ini kita ganti, Mas ya. Contohnya ya, ini kita ganti dengan I kurang dari 6, Mas. Kemudian yang di sini kita ganti menjadi 5, Mas. Kira-kira ada berapa bintang, Mas, yang dia hasilkan, Mas? 1, Pak. 1 ya? Yang lainnya setuju? Iya, Pak. Oh, 2, Pak. Iya, Pak. Setuju. Ada yang menjawab 2, Mas ya? Ya, harusnya 5 masih kurang dari 6, 1 kali berarti. Kemudian naik 1, 6 ya, 5 menjadi 6 karena increment 1 kali. Maka 6 apakah kurang dari 6? Tidak. Maka kita akan hanya mendapatkan 1 bintang saja. Oh ya, benar 1, Pak. Benar 1 ya, jawabannya benar 1. Oke ya, hati-hati. Kalau ini kita ganti 6, Mas. Mukhlisin Dinur. Iya, Pak. Berapa perulangannya, Mas? 1, Pak. Kok bisa, Mas? Apakah 6 kurang dari 6, Mas? Maaf, Pak. 0, Pak. Perulangan 0 itu ada? Halo? Tidak diulangi sama sekali, Pak. Ya, tidak pernah diulangi, Mas. Tidak sama sekali, Pak. Ya, tidak pernah diulangi, Mas. Ini kalau saya ganti gini, Mas. Saya akan kembalikan dia menjadi 5. Anda tahu tadi, dia akan diulangi 1 kali. Ya. Tapi ini kita ganti dengan lebih besar. Diulangi berapa kali kira-kira? Ferdinand? 2. 2, Pak. 10. 10? 2? Hanya 7, Pak. Diulangi, Pak. Gimana? Ada yang Tidak gimana? diulangi. Soalnya itu Ya, tidak pernah I-nya diulangi. awalnya 5. Benar. Ya, nilai awalnya 5. Kalau Anda lihat, nilai awalnya 5. Kemudian ditanya di sini kan ya. Apakah 5 itu lebih besar dari 6? Jawabannya apa? Tidak. Apakah Tidak. 5 lebih besar dari 6? Jawabannya tidak. Karena kondisi di dalam kurung ini tidak terpenuhi, tentu saja semua baris program yang kita tulis dari kurung kurawal buka sampai dengan kurung kurawal tutup ini tidak akan pernah dijalankan, Mas. Ya, seperti itu.
hati-hati ya ketika Anda menambahkan di sini bisa sama dengan, ya kan? Bisa kurang dari, ya, bisa tidak sama dengan. Ini juga bisa. Karena kemarin ya Anda sudah, kalau Anda lihat di PPT-nya, operator perbandingan itu banyak macamnya kan? Kurang dari sama dengan, ya kan? Tidak sama dengan, ya, lebih besar dari sama dengan, kan gitu ya. Nah, hati-hati nilainya. Oke, saya akan masuk lagi ya ke nested sebentar. Saya akan masuk lagi seperti ini. Untuk menyederhanakan masalah, saya akan kembali menulisnya kurang dari sama dengan, Mas. Kemudian di sini saya tulis 5 ya. Kemudian di sini saya tulis 1, Mas. Jadi lebih Lebih mudah kita hitung, ya kan? 1 sampai dengan 5. Berarti berapa? 5. Perulangannya sebanyak 5 atau bintang yang kita tuliskan ada 5. Kita akan memberikan tambahan seperti ini ya. Line atau baris ke 5, baris ke bintang ke berapa nanti saya simpan dulu, kemudian kita kompilasi. Oke, sini saya enter, kemudian kita jalankan lagi maksimum dot exist-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kakak belum sholat? Udah sholat dulu? Saya udah. Iya, nah. Apa ya? Sholat apa kalau itu? Ya. Siang apa? Duhur, ya. Nah, itu sholat. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5 baris ya, atau supaya kita nggak menghitung ya, di barisnya kita bisa menambahkan di sini nomor barisnya contohnya. Ya, nomor barisnya kan sesuai dengan nilai perulangannya Mas ya. Jadi seperti ini bisa. Oke. Kita kompilasi lagi rantas. Kemudian kalau sudah tidak ada errornya kita enter, kemudian kita jalankan lagi ya. Sepertinya sudah ada, cuma tidak ada spasinya, jadi tidak begitu bagus tampilannya. Saya berikan dot spasi seperti itu, kemudian kita simpan lagi, kita kompilasi lagi, kemudian kita jalankan lagi. Oke, ya. Baris pertama seperti ini, baris kedua seperti ini, baris ketiga seperti ini. Oke ya, sampai di sini jelas ya. Nah, Anda bisa melakukan sebanyak ribuan kali ya sesuai dengan keinginan. Nah, yang kita lanjutkan di sini adalah kita akan menambahkan nested for dan bagaimana kita bisa membuat perulangan tersebut menjadi lebih menarik, Mas. Ya. Saya akan menggunakan nested for ya sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Ya, di sini X ya, kita akan menambahkan ini. Dan saya tidak akan menambah coba saya ginikan saja. Jadi kalau yang tadi kita pelajari, saya samakan saja di sini, sama di sini dari 1 sampai dengan 2, dia akan memprint out bilangan dolar, Mas. Dollar sign ya. Seperti ini. Oke. Rantas, compile. Kemudian kita akan coba jalankan di sini ya, seperti ini ya. Coba dipahami dulu kenapa kok hasilnya seperti ini dengan baris program yang di atas tadi. Ya. Nah, pertama kali ya, I nilainya kan 1 Mas ya. Maka kondisinya true karena 1 kurang dari sama dengan 5. Maka dia akan menjalankan ini terlebih dahulu, Mas. Ya, itulah kenapa yang ini akan keluar lebih dahulu. Oke? Nah, setelah itu dia akan masuk ke for yang di sini. Ditanya X1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 2? Jawabannya adalah iya.
maka dia akan memprint out ini, ya. Kemudian dia akan ganti baris, Mas. Ya, ganti baris, ya, karena X-nya masih nilainya 1 dan kita bisa increment dia, maka X-nya tadi 1, kita increment dia menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 2? Jawabannya masih iya, maka dia akan tetap menampilkan ini untuk yang kedua kalinya. Seperti itu. Ya, selanjutnya sama, ya. Setelah ini terpenuhi, selesai, maka dia akan kembali lagi ke atas di sini. Maka dia akan menampilkan I-nya 1 tadi menjadi 2, Anda akan mendapatkan ini, berarti. Kemudian dia akan melakukan hal yang sama di sini lagi. Ya, paham, oke? Nah, saya akan merubah, ya. Saya tidak akan menambahkan end line di sini, Mas. Ganti barisnya akan saya buang di sini. Ya. End line-nya akan saya buang. Konsekuensinya apa, Mas? Antara $1 dan dolar yang kedua, ini tidak akan ganti baris, kan gitu saja. Ya. Kita akan simpan dia. Kita akan coba kompilasi lagi. Rantas, compile. Oke. Kita akan coba jalankan lagi. Ya, sesuai dengan prediksi kita. Sebentar, kita lihat lagi. Dimulai line 1. Ini masih ada end line-nya. Ya, ada tandanya ini. Itulah kenapa di sini tidak begitu rapi, jadi nggak seragam semuanya karena dia akan menjalankan ini dulu, ya kan? Ada end line-nya berarti ganti baris dulu, baru dia akan menulis 2 kali dolar ini kan gitu ya. Baru dia akan melanjutkan ke atas di sini. Dan dia akan lakukan hal yang sama. Nanti masuk ke dalam koper, tak kunci rambutnya.
Ya, saya lanjutkan lagi. Ya, dari yang pertama tadi saya kira sudah jelas mungkin. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas? Ya. Nah, untuk pertama mungkin kita bisa supaya lebih rapi. Kita bisa menghapus end line-nya di sini. Jadi kalau Anda bayangkan kita hanya akan menampilkan baris pertama end line ya, baru di sini kita bisa menambahkan end line-nya di sini ya. Cout end line. Jadi setelah satu baris, ini dan ini kita tambahkan end line. Oke. Kita akan coba compile terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita akan coba jalankan lagi. Anda lihat di sini ya, sudah rapi ya. Kita akan ya, Anda lihat di sini line-nya sudah satu barisnya sudah lengkap seperti itu. Ya, kita bisa menambahkan di sini contohnya kata-kata yang lainnya ya. Silakan saja. Contohnya saya menggunakan bintang sama ya. Ini lantas compile. Oke. Ya, berbedanya hanya di dolarnya saya ganti dengan bintang. Oke, saya kira jelas. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Oke ya, jelas ya. Nah, saya akan mengganti Mas sekarang. I-nya yang tadi, X-nya yang tadi kita bandingkan dengan 2, ini akan kita ganti dengan variabel dari nested dari perulangan for yang pertama. Variabel perulangan for yang pertama, di situ ada variabel adalah I. Ya, dan nilai I setiap kali masuk ke perulangan ini dia akan berubah, Mas. Ya. Dia akan berubah. Maka kita bisa kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Contohnya nanti yang pertama kan 1 ya, 1 sampai 1 ya, 1 sampai 2, 1 sampai 3 dan seterusnya. Kita coba rantas dulu. Compile. Oke. Kemudian kita jalankan lagi. Maksimum seperti itu. Jelas mungkin? Ya. Nah, ini biasanya yang diberikan ke mahasiswa, Anda akan membuat contohnya bentuk segitiga dengan menggunakan bintang. Ya. Ini sudah kelihatan bentuknya, bintangnya sudah ada, tulisan lainnya tinggal kita buang saja. Ya kan? Dan I-nya juga kita buang saja. Jadi seperti itu. Ya, tinggal kita kompilasi lagi, ya, rantas, compile. Oke, kita jalankan lagi. Maka kita akan mendapatkan seperti itu. Ya. Tapi puncaknya ini masih ada 2 bintang, Mas. Mungkin ada yang bisa membantu saya supaya puncaknya ini hanya 1 bintang. Apa yang kita rubah? Kita bisa merubahnya di sini ya. Ini saya berikan komentar. Ini akan saya berikan komentar seperti ini, maka dia tidak akan dijalankan. Dan dia akan hanya menjalankan cout atau bintang yang ada di nested for yang kedua. Ya. Seperti itu. Kita akan rantas dia. Oke. Kemudian kita akan coba jalankan lagi. Ya. Bedanya seperti ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Seberapa besar gunungnya atau bintangnya? Seberapa banyak bintangnya? Anda bisa atur dari perulangan yang ada di sini. Contohnya di sini sampai contohnya berapa? 30 mungkin. Ya. Kita rantas lagi. Ya, enter.
Nah, seperti itu. Oke. Jelas, Mas, mungkin? Perulangan menggunakan for nih ya. Oke ya, saya akan menggunakan perulangan for, nested for, untuk tujuan yang lainnya. Contohnya ya, kita akan membuat di sini lagi. Ini akan saya buatkan satu fungsi, Mas. Jadi fungsi itu kita pergunakan untuk meringkas program kita, ya, untuk merapikan program kita. Kapan kita butuhkan nanti bisa kita panggil ulang, ya. Untuk menggunakan fungsi sederhana saja, fungsinya sangat sederhana. Fungsi apa tadi? Segitiga 90 derajat ini tadi ya, saya tuliskan segitiga ya 90 ya 90 gitu aja. Enter, kurung kural buka, kurung tutup. Kemudian yang ini sampai dengan ini akan saya kontrol X untuk meng-cut ya. Kita taruh di sini, Mas. Kita kontrol V. Ya. Seperti itu, ini satu tabulasi. Oke, sudah rapi. Sudah? Setiap kali kita mendeklarasikan, setiap kali kita memiliki fungsi, maka fungsi tersebut harus kita deklarasikan. Caranya hanya di copy nama fungsi tersebut, kemudian kita paste di sini, tambahkan titik koma. Kemudian fungsinya ini saya sembunyikan dengan klik tombol yang ada di sini. Kalau untuk memanggil ulang fungsi tersebut, tinggal kita tulis di sini segitiga, maka dia akan bisa kita panggil ulang seperti itu. Ya, kita simpan. Saya ingin memanggil segitiga ini 2 kali, Mas. 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, terserah. Ya, saya panggil 2 kali saja. Kita kompilasi, rantas dulu. Oke, kemudian kita akan jalankan lagi. Saya akan menggunakan cara yang berbeda untuk menjalankannya karena mungkin window-nya akan sedikit lebih besar. Kita akan menggunakan sebentar. Saya bersihkan dulu ya. PWD-nya ada di sini lokasinya. Ya, copy. Saya akan menggunakan aplikasi apa tadi? Windows PowerShell ya.